Cek. Oke, teman-teman yang sudah bergabung. Tadi sudah ikut live teman saya ya, admin satunya, yang membahas tentang penalaran matematika. Untuk siang kali ini kita akan membahas soal lagi. Materinya adalah penalaran umum ya. Oke, yang sudah gabung jangan lupa di tap-tap layarnya, di share-share ke teman-teman yang lain, supaya yang lain juga ikut bergabung. Nanti kalau sudah banyak yang bergabung, kita bahas soal yang nomor 1. Tadi rekan saya yang sudah live ya teman-teman ya. Jangan lupa di-share lagi ke grup-grupnya masing-masing. Hari ini kita bahas lagi soal yang penalaran umum. Kalau tadi penalaran matematika, sekarang penalaran umum ya. Kak, memang ada buka CPNS khusus yang gagal administrasi. Nah, kalau itu kurang tahu ya kita ya. Kason kita kurang tahu yang masalah tersebut. Oke, kita coba langsung soal yang nomor 1. Silakan, saya kasih waktu 1 menit mulai dari sekarang ya. Ya sudah ketemu, boleh dijawab. Hari ini kita bahas penalaran umum ya. Kalau yang tadi penalaran matematika, sekarang penalaran umum. Oke, nomor 1 ada yang sudah ketemu yang A. Kita save dulu jawabannya. Coba yang lainnya. Farhan yang E. Yang ditanya adalah yang pasti benar ya teman-teman ya. Jadi jangan yang mungkin benar, tapi yang pasti benar. Kalau pasti benar itu artinya di kalimat ini itu ada yang menyebutkan, ya. Berarti itu pasti benar. Kalau tidak ada yang menyebutkan, itu kemungkinan benar, kemungkinan salah. Oke ya, baru 2 orang. Saya kasih tambahan waktu lagi ya. 1 menit lagi ya, sambil menunggu yang lain bergabung. Oke, ada yang sudah menjawab yang A. Jadi teman-teman, kalau soal seperti ini itu gampang-gampang susah ya. Tipe-tipe soalasi penalaran umum kurang lebih seperti ini ya. Bacaannya agak panjang-panjang. Oke, ada yang E. Antara A sama E ya teman-teman ya. Jangan lupa di tap-tap layarnya, di share-share ke teman-teman yang lain supaya yang lain juga ikut bergabung. Oke, ada yang E juga. Penalaran umum untuk informasi saja itu soalnya ada 30 soal ya. Oke, ada yang E juga. Yang lainnya coba. Masih 15 detik lagi. Ya, ini sambil teman-teman latihan ya. Saya kasih waktu biar teman-teman tahu kecepatan mengerjakannya berapa ya. Oke, paling banyak yang E ya. Yang mendominasi adalah yang E. Oke, sudah selesai waktunya. Nah, sekarang teman-teman, kita cek dulu di bagian kalimatnya. Kita kasih warna bagian-bagian penting ya. Lingkungan yang mengalami polusi udara memiliki resiko terjadinya kerusakan ekosistem ya. Memiliki resiko ya. Nah, oke. Upaya mengurangi polusi dapat dilakukan dengan pengurangan emisi karbon ya. Upayanya dapat dilakukan dengan cara pengurangan emisi karbon. Tapi tidak ada keterangan apakah dia efektif atau tidak ya. Teman-teman nggak boleh menyimpulkan kalau nggak ada keterangannya. Resiko terjadi kerusakan ekosistem berkurang ketika polusi udara dapat dicegah. Nah, sekarang kita fokus ke yang A sama yang E. Ya, tadi live ngecek SNBP. Teman-teman kalau mau tanya nanti bisa langsung WA pribadi ya. Nah, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Nah, antara A sama E kita bahas ya. Kita cek yang A dulu. Pengurangan emisi karbon merupakan cara paling efektif. Nah, ini ibaratnya ibu-ibu ngobrol di kompleks ya. Nambah-nambahi informasi yang nggak ada supaya ceritanya makin seru. Padahal ini nggak ada keterangannya. Nggak boleh ya. Nggak boleh nambah-nambahi. Nah, kalau yang E, resiko terjadi kerusakan ekosistem berkurang jika dilakukan pengurangan emisi karbon ini ada, ya. Nih,
Upaya mengurangi polusi dapat dilakukan dengan pengurangan emisi. Nah, di kalimat ini ada. Maka sudah pasti betul jawabannya adalah yang E. Ya, yang A masih kurang tepat. Jadi nggak boleh menambah informasi, nggak ada keterangannya, dia paling efektif. Ya, jadi nomor 1 jawabannya adalah yang E. Kalau yang D, ini nggak ada keterangannya ya, lingkungan yang mengalami kerusakan ekosistem akan pulih dengan melakukan pengurangan emisi karbon. Ya, itu nggak ada keterangannya di sini. Upaya mengurangi polusinya ada, upaya menguranginya. Kalau pulihnya nggak ada ya. Bisa jadi betul, bisa jadi salah. Oke, nomor 1 sudah ya. Kita lanjut yang nomor 2. Nomor 2, sebentar agak panjang, saya enter dulu ya. Kalimatnya agak panjang. Pokoknya soal-soal penalaran umum itu pertanyaannya pasti salah, pasti benar ya. Yang mungkin benar, memperkuat, memperlemah. Kurang lebih seperti itu tipe-tipenya. Oke, saya kasih waktu 2 menit mulai dari sekarang. Yang nomor 2. Teman-teman sama dilatih literasi membacanya ya, karena nanti kaitannya dengan literasi. Penalaran matematika itu bacaannya banyak. Kemudian literasi Inggris, ya itu nanti ada teksnya banyak. Literasi Indonesia teksnya juga banyak. Nah, penalaran umum khususnya di materi deduktif dan induktif itu bacanya juga banyak. Oke, ada yang sudah ketemu? Tiara yang E. Nah, Tiara dapat kalimat itu dari mana Tiara? Ya, kan nggak ada keterangannya harganya. Bukan deh. Oke, Tiara ganti yang apa? C. Yang pasti salah ya, harus tell. Yang pasti salah. Nah, berarti yang bertentangan dengan kalimat yang disebutkan pada soal. Begitu ya, sabar, jangan buru-buru mengerjakannya. C. Oke, 1 menit saja ya. Oke, 1 menit saja. Baik, kita bahas karena sudah banyak yang menjawab soal nomor 2. Nah, jadi teman-teman mulai berlatih perbanyak membaca soal ya. Karena itu penting. Sekali baca langsung menangkap informasi, jangan membaca berulang-ulang ya. Kopi instan mengandung creamer merupakan minuman yang paling populer karena praktis dan murah. Ya. Namun kandungan creamer nabati ya pada kopi instan tidak dapat dicerna. Nah, ya. Pernyataan mana yang pasti salah? Kita cek yang C ya, karena teman-teman langsung ke C. Creamer nabati, kandungan utama yang mudah dicerna. Nah, ini berlawanan ya. Padahal di kalimat dinyatakan tidak dapat dicerna, ini mudah dicerna. Jelas yang pasti salah adalah yang C. Nah, ini kalau ngerjainnya santai enak ya. Tapi kalau ngerjainnya terkejar oleh waktu, nah itu yang repot teman-teman pas ujian ya. Pressure tekanannya banyak. Saran saya perbanyak membaca biar langsung menangkap informasi yang ada. Oke ya, nomor 2 clear. Kita lanjut ya. Yang nomor 3. Pokoknya di penalaran umum, kalau bisa teman-teman dimaksimalkan nilainya ya. Itu materi yang paling mudah. Kalau bisa 700 ya, minimal. Oke, kita lanjut yang nomor 3. 1 menit mulai dari sekarang. Nah, sekarang pernyataan mana, simpulan mana yang paling mendukung oleh bacaan tersebut? Paling didukung oleh bacaan tersebut. Oke, silakan nomor 3 yang sudah ketemu boleh dijawab. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Tiara yang D, D. F yang D juga, D ya. Jadi tipe-tipenya soal seperti ini, penalaran umum ya teman-teman ya. Ini saya ambilkan referensi langsung dari soal asli tahun 2024 dan tahun 2023. Oke, masih 8 detik lagi. Hampir semuanya menjawab yang D ya teman-teman ya. Hampir semuanya menjawab yang D. Oke, langsung kita bahas. Aplikasi panggilan video menjadi tren terkini ya.
karena sering digunakan untuk rapat daring di banyak perusahaan. Penelitian terkini menyebutkan bahwa rapat secara daring memangkas biaya perjalanan dinas yang besar, ya, dan rapat lebih efisien. Nah, maka simpulan yang paling didukung ya jelas yang D, perusahaan yang menerapkan rapat secara daring memperoleh keuntungan ya, yaitu menghemat biaya dan waktu. Sudah pasti betul jawabannya adalah yang D. Nah, ini pasti didukung oleh soal-soal di atas ya, yang jawab selain D masih kurang tepat. Yang jawab A masih kurang tepat ya. Perjalanan dinas merupakan sumber pengeluaran dana terbesar dalam rapat konvensional. Kan nggak ada keterangannya ya, keterangannya hanya menyatakan dapat memangkas biaya perjalanan dinas yang besar. Apakah perjalanan dinas yang paling besar itu tidak bisa disimpulkan dari kalimat itu? Ya, kalau biaya perjalanannya memang besar, apakah di antara perjalanannya dia yang paling besar? Nah, itu nggak bisa disimpulkan ya. Jadi yang A salah. Oke, kita lanjut ya. Bisa jadi makanannya ya, konsumsinya atau nyewa tempatnya yang paling besar. Karena nggak ada keterangan di sini. Yang paling tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut yang nomor 4. 1 menit mulai dari sekarang. Next, oke ya. Mantap. Nomor 4. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Manakah pernyataan yang memperkuat gagasan dalam teks? Yang B. Yang B ya. B. Saya yakin bisa semua soal nomor 4 ini ya. Pokoknya PU teman-teman maksimalkan untuk mendongkrak nilai-nilai yang lain. B, B, B. Oke ya. Karena sudah banyak yang jawab B, langsung saja kita bahas tanpa menunggu waktu selesai. Pemerintah menyatakan sedang menyiapkan intensif sebesar 5 triliun untuk pembelian kendaraan listrik. Ya. Nah, intensif bakal diberikan untuk motor listrik, mobil listrik, bis listrik dalam negeri. Nah, manakah pernyataan yang memperkuat rencana dari si pemerintah ini? Nah, ternyata penggunaan kendaraan listrik itu memiliki dampak baik bagi lingkungan ya, nggak ada dampak negatifnya. Maka dari itu pemerintah akan memberikan intensif 5 triliun untuk mendukung program mobil listrik, motor listrik ya, dan kendaraan listrik. Nah, jadi kenapa ini memperkuat? Karena berdampak baik. Nah, akhirnya jawaban yang tepat adalah yang B ya. Oke, sudah betul yang B. Kita lanjut soal berikutnya yang nomor 5. Sebentar saya enter dulu. Oke, nomor 5, silakan. Dicoba 1 menit dari sekarang. Nomor 5. Tipenya hampir sama seperti nomor 4 ya, cuma bacanya lebih panjang sedikit. Ada yang sudah ketemu soal nomor 5? Ada yang A. Ada yang B. Ada yang B ya. Hati-hati ya, agak lebih susah sedikit nih soal nomor 5 ini. B, B, B. Ada yang C ya. Teman-teman harus menggarisbawahi jajaran dari PTX ya. Dia maknanya kemana? Oke. Sekarang saya kasih warna dulu. Jadi teman-teman harus fokus ke inti permasalahannya. PTX adalah perusahaan berbasis daring ya, atau biasa disebut e-commerce. Ya. Perusahaan perdagangan. Nah, pada tahun ini PTX mengalami penurunan jumlah pelanggan.
Ya, saya ulangi ya. Penurunan jumlah pelanggan. Tapi kita nggak tahu apakah jumlah pelanggan yang sekarang itu lebih sedikit atau lebih banyak daripada kompetitor. Cuma kita tahu mengalami penurunan. Misal saya kasih permisalan ya. Ini pelanggan PTX. Misalnya awalnya 1000 ya. Ini awalnya misalnya PTY. Awalnya misalnya 10 ya. Karena PTY melakukan inovasi, akhirnya pelanggannya ini menurun, pindah ke sini 100. Nah, ini kan jadinya 110, yang ini jadinya 900. Tetap PTX masih lebih besar. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi misalnya 1000 yang pindah ternyata 900. Nah, sekarang ini jadi 910, yang ini sekarang jadi 100. Jadi, kalau pelanggannya menurun, itu belum tentu dia lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi teman-teman harus pintar menyimpulkannya. Kita lanjutkan kalimat berikutnya. Menurut jajaran direksi, hal ini diakibatkan banyak pelanggan yang beralih ke e-commerce kompetitor ya saat melakukan siaran langsung. Nah, siaran langsung teman-teman ya. Faktornya karena ada siaran langsung. Karena jajaran direksi meyakini bahwa kalau orang lebih aman dan nyaman ketika berbelanja sambil menonton siaran langsung. Jadi kalau teman-teman lihat live TikTok itu kan teman-teman bisa langsung lihat barangnya ya, realnya ya. Nah, pernyataan mana yang memperkuat argumen dari jajaran direksi? Ya, oke. Sekarang kita jawab satu persatu. Yang A, pihak kepolisian memberikan data bahwa terjadi peningkatan angka penipuan. Tidak ada keterangannya, tidak ada kaitannya dengan permasalahan ini. A jelas salah. Yang B, jumlah PTX lebih rendah. Nah, ini teman-teman bisa jadi betul, bisa jadi salah. Kalau yang pindah cuma 100, ini 110. Tadi sudah saya jelaskan ya. Atau kalau ternyata yang pindah dalam jumlah besar. Karena direksi hanya menyatakan jumlah pelanggannya menurun, tapi tidak menyatakan apakah lebih besar atau lebih kecil sekarang jumlahnya. Jadi yang B salah. Nah, sekarang yang C argumennya, kenapa pindah? Karena ada fitur siaran langsung ya. Di situ ada live chat-nya di fitur siaran langsung ya. Live chat, live itu kan siaran langsung. Teman-teman bisa komen langsung ya. Nah, jadi perusahaan kompetitor memiliki fitur live chat ya. Mengalami peningkatan jumlah pelanggan. Nah, sudah betul ya. PTX menurun, pindah ke kompetitor, ya pelanggannya naik, ya. Kemudian menyatakan lagi ada siaran langsung, yaitu ada live chat-nya. Nah, dua-duanya ada semua di opsi C. Nah, sudah pasti jawabannya betul adalah yang C. Yang D, salah. Nah, hati-hati ya teman-teman ya, jangan langsung menyimpulkan ya. Kalau pelanggannya pindah, belum tentu jumlahnya lebih sedikit sekarang ya. Kalau pindah betul. Yang X turun, yang kompetitor naik betul ya. Tapi jumlahnya yang sekarang kita nggak tahu, nggak ada keterangannya. Nah, kalau yang C, itu sudah mencakup keduanya. Nah, ini ada siaran langsung, kemudian jumlah kompetitor itu mengalami peningkatan. Oke ya, mantap. Next, kita lanjut soal yang nomor 6. Hati-hati dalam menyimpulkan ya. Nomor 6, semakin lama semakin susah bacaannya ya. Oke, nomor 6, 1 menit dari sekarang. Ya, sudah ketemu? Boleh jawab ya, apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Yang sudah ketemu boleh jawab soal nomor 6. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E ya? Oke, Tiara yang B. Menjelaskan perbedaannya ya teman-teman ya. Ada yang C. Yang ditanya itu perbedaannya ya, hati-hati. Baru 2 orang yang B. Nomor 5 tadi apa ya? Kita bahas dulu nomor 6 ya. B, paling banyak adalah yang B. Ada A1 ya. Oke, sekarang teman-teman kita bahas soal yang nomor 6. Jadi dilansir dari NPR, virus corona SARS-CoV-2 varian Omicron ya,
dan Delta. Jadi ada dua varian, Omicron dan Delta. Sama-sama penyebab COVID. Nah, ini bukan perbedaan, itu persamaan ya. Jelas yang C salah. Yang ditanya perbedaan. Nah, penelitian menunjukkan varian Delta 2 kali lebih menular apabila dibandingkan varian sebelumnya. Bukan dibandingkan dengan Omicron ya, tapi dibandingkan dengan varian sebelumnya. Nah, selain itu, varian Delta terbukti menyebabkan infeksi yang parah dibandingkan varian sebelumnya, ya, bukan varian Omicron, varian sebelumnya. Apabila menyerang yang belum divaksinasi, ya, yang belum divaksinasi. Ini subtes penalaran umum. Menurut WHO, COVID-19 varian Omicron lebih menular dibandingkan varian lain termasuk Delta. Nah, jelas kalimat ini ya. Langsung saja kita cek yang A. COVID-19 varian Omicron menyebabkan gejala yang tidak terlalu parah. Ini bukan perbedaan ya. Oke. B. COVID-19 Omicron lebih menular daripada Delta. Nah, sudah jelas ya. Jawabannya adalah yang B. Oke. Yang C salah ya. Yang C itu persamaannya. Yang ditanya perbedaannya. Oke, teman-teman ya. Jangan lupa di tap-tap layarnya, di share-share ke teman-teman yang lain ya. Biar yang lain juga ikut bergabung pada live kali ini. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya, nomor 7. Teman-teman sambil dihitung ya, kira-kira tadi sudah mengerjakan benar berapa ya, biar bisa memprediksi. Jadi teman-teman dihitung juga, tadi saya benar berapa ya kira-kira jawabnya. Oke, silakan 1 menit dari sekarang dicoba soal yang nomor 7. Ya, sudah ketemu boleh dijawab ya, apakah yang A, B, C, D, atau yang E. Ya, sudah ketemu boleh dijawab soal nomor 7. Oke, ada yang C. C, B. C. Ayo teman-teman ya, hati-hati dengan soal nomor 7 ya. C atau A sih? Ada yang A, ada yang C. Nah ya, ada yang bingung nih. Tapi paling banyak adalah yang C. Paling banyak yang C, ada D juga. Oke, kita bahas ya, kita bahas. Nah gini teman-teman ya. Kita bahas nomor 7. Masalah yang dihadapi dalam pengembangan kelapa sawit di lahan gambut ya, adalah besarnya resiko kebakaran pada musim kemarau, kebanjiran pada musim hujan. Jadi mau musim apapun kan di Indonesia cuma 2 ya, kemarau sama hujan. Ya, tetap ada resikonya ya. Tidak tergantung pada musim kemarau atau hujan ya. Mau hujan atau kemarau tetap ada resikonya. Oke. Sehingga pergerakan tanah gambut berlangsung cepat ya. Dengan demikian diperlukan teknologi yang tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas, tapi meminimalkan risiko kerusakan lingkungan. Ya. Nah, sekarang manakah di bawah ini yang dapat mendukung pernyataan pada kalimat tersebut? Kan beresiko ya teman-teman ya, mau musim hujan, mau musim kemarau tetap beresiko. Maka butuh teknologi yang meminimalkan resiko tersebut. Nah, oke, sekarang kita cek ya. Pada kalimat terakhir dalam bacaan ya. Dengan demikian, diperlukan teknologi yang tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas, tetapi mampu meminimalkan resiko kerusakan lingkungan. Oke, yang A, kelapa sawit adalah komoditas yang pengembangannya sangat berpotensi merusak lingkungan. Nah, ini bisa jadi betul, ya. Maka perlu diadakan teknologi. Ini kan kalimat terakhir kan gitu ya, berkaitan dengan teknologi untuk mengatasi peminimalan resiko. Ya, kalimat terakhir kan fokusnya ke teknologi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, benar nggak banyak masalah? Nah, di pernyataan yang A,
ternyata betul kelapa sawit itu komoditas yang sangat berpotensi untuk merusak lingkungan, maka butuh teknologi ini. Jadi yang A kemungkinan betul. Sekarang yang B, kita simak dulu. Banyak pihak pengelola kebun kelapa sawit yang AB dengan resiko lingkungan, tidak ada keterangannya ya. Tidak ada kaitannya yang B. C. Pengembangan kelapa sawit di lahan gambut sangat bergantung dengan keadaan iklim. Nah, ini salah ya. Nggak tergantung ya, mau musim hujan atau musim kemarau tetap ada resikonya. Ya. Oke, yang D. Kondisi iklim Indonesia cenderung tidak stabil, tidak ada keterangannya. Yang E. Produksi kelapa sawit di Indonesia cenderung meningkat. Nah, ini nggak ada keterangannya. Jadi yang betul adalah yang A ya. Karena komoditas kelapa sawit yang berpotensi merusak lingkungan, berdasarkan kalimat terakhir ini, maka diperlukan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas dan mengatasi masalahnya. Nah, masalahnya itu jangan kegocek ya teman-teman ya. Kalimat terakhirnya kan tentang teknologi untuk mengatasi resiko kerusakan lingkungan. Nah, betul nggak kelapa sawit itu berpotensi merusak lingkungan? Nah, didukung oleh pernyataan A ya, didukung bahwa betul kelapa sawit sangat berpotensi merusak lingkungan. Maka perlu teknologi. Ya, nanti ada waktu SS-nya ya, teman-teman ya. Oke, banyak yang kegocek soal nomor 7, hati-hati. Kalau iklim kan di kalimat pertama ya, bukan kalimat terakhir ya, kalau iklim. Ini iklim itu kaitannya di kalimat pertama, bukan kalimat terakhir. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya, yang nomor 8. Oke, saya enter dulu ya. Oke, mantap. Nah, ini contoh soal tipe dari penalaran umum tipe lain ya. Simpulan pasti benar, mungkin benar, pasti salah, tidak relevan, informasi tidak cukup. Oke, waktunya 1 menit mulai dari sekarang. Amin ya, semoga pada tembus kampus yang diinginkan ya. Oke, nomor 8 yang sudah ketemu boleh dijawab. Nah, sambil menunggu teman-teman mengerjakan ya, saya kasih tambahan waktu lagi. Tadi teman saya sudah bilang bahwa kami ada paket les ya, bagi teman-teman yang merasa lemah di bidang tertentu, itu bisa ikut paket les privat. Kalau privat itu one on one langsung dengan tentornya ya, satu murid satu tentor. Jadi teman-teman bisa diajari dari dasarnya. Nah, ini jadwalnya dan materinya bisa request kalau privat ya. Pertemuannya adalah via Zoom. Dapat apa saja? Dapat file soal beserta pembahasannya, dapat video recording, jadi teman-teman bisa memutar ulang. Kemudian nanti dapat TO gratis ya, kalau sudah 1 bulan ikut lesnya. Nah, kalau ini biayanya 100.000 per pertemuan. Ya, durasinya kalau satu pertemuan 90 sampai 100 menit. Itu kalau privat ya. Privat tuh bagi teman-teman yang merasa kekurangan, khususnya di subtes PK sama PM ya, itu yang banyak perhitungan. Oke, atau yang lebih murah itu ada paket kelas. Nah, kalau kelas ini maksimal 30 orang. Fitur yang didapat sama ya, file soal, video record, sama TO. Nah, kalau ini biayanya 350.000 per pertemuan. Kalau yang paket kelas 1 bulan itu dapat 10 kali pertemuan ya. Kalau bulan Januari sampai Maret. Tapi nanti di bulan April ya, mendekati 2 minggu sebelum ujian itu setiap hari ada les. Ya. Nah, untuk daftar, teman-teman bisa menghubungi WA kami 085 877 765 099 ya. Pendaftarannya saya mulai dari 13 Desember kemarin sampai nanti 4 Januari ya. Setelah itu kami tutup ya. Atau sebelum itu kalau sudah penuh 30 orang, langsung saya tutup. Oke, baik kita bahas soal yang nomor 8 ya. Sekarang kita fokus ke soalnya. Kita tandai bagian yang penting. Komputer yang layak pakai, ya, yang layak pakai itu memiliki komponen yang mudah ditemukan dan mudah menemukan kantor cabang untuk perbaikan ya.
Jadi komponennya mudah ditemukan, kemudian kantor cabangnya untuk perbaikan juga mudah ya untuk servisnya. Nah, ternyata komputer merek A banyak digunakan oleh anak-anak SMA X. Namun, komponennya sulit ditemukan ya karena tidak ada kantor cabangnya. Berarti tidak layak pakai ya teman-teman ya. Tidak layak pakai. Nah, simpulan teks di atas adalah komputer A layak pakai, jelas salah ya. Ini kalau saya ibaratkan modus bisa pakai modus Tholen. Saya ajari ya. Jika komputer layak pakai, maka ini key-nya ya. Jika P, maka Q ya. Jika komputer layak pakai, maka komponennya mudah ditemukan dan kantor cabangnya ada. Nah, ternyata komputer merek A dari SMA X ini sulit ditemukan dan tidak memiliki kantor cabang. Nah, itu berarti ingkarannya dari Q. Ini dinamakan tolens ya. Maka nanti kesimpulannya coret-coret ingkaran P. Nah, kalau P adalah layak pakai, berarti ingkarannya adalah tidak layak pakai. Ya, harusnya kesimpulannya tidak layak pakai. Ternyata di soal ini malah simpulannya adalah layak pakai. Jelas pasti salah simpulannya. Harusnya simpulannya adalah ingkaran Q. Ingkaran P, malah ini P. Ya, jelas salah. Beli file soal, kami tidak menjual file soal, tapi nanti ada bukunya ya, Kak Tar ya. Jadi ini lagi proses editing, percetakan. Kami bikin buku baru ya, yang full soal asli, terkini. Masing-masing ada 5 paket ya, ada 7 subtes, beserta pembahasannya. Nah, untuk PO bisa menghubungi ini ya, karena nanti kami pertama hanya mencetak 100 ya, cepet-cepetan. Hanya 100 buku ya. Harganya kurang lebih sekitar range 130-an ya. Nanti lebih detailnya kalau sudah selesai proses percetakan ya. Tidak semahal ya, tidak semahal buku-buku lain ya. Dan ini soalnya sudah full asli. Oke, Pak nanti SS boleh-boleh, nanti ada waktunya. Ini ya, boleh di screenshot dulu untuk terkait les ya. Atau mau PO buku boleh. Bisa menghubungi WA ini. Nah ini langsung saja menghubungi WA ini. Nanti setelah selesai live langsung kami bahasi untuk mengisi formatnya. Biasanya nanti bukunya itu dalam bentuk buku ya, bukan soft file ya, tapi buku diantar ke alamat kalian ya. Nanti saya cantumkan di TikTok waktu live atau nanti di Shopee bisa ya, di aplikasi kuning atau di TikTok ya. Oke kita lanjut soal nomor 9. Jadi teman-teman nanti check out saja ya, manfaatkan gratis ongkir. Oke, kita lanjut soal nomor 9, 1 menit mulai dari sekarang. Yang sudah ketemu boleh dijawab ya soal nomor 9. Yang barusan ngechat ya, yang chat-chat nanti saya balesi setelah selesai live ya. Ini nanti kita bahas kurang lebih 20 soal, jadi masih panjang ya. Jangan lupa di tap layarnya, di share-share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu di grup kelasnya membutuhkan juga ya, mumpung gratis live-nya. Oke, ada yang B, simpulan mungkin benar. Oke, ada yang B juga. Ada yang C, ada yang E. Ada yang D. Ada yang E, ada yang D. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Soal nomor 9. Dalam beberapa bulan terakhir ya, syarat bagi penumpang kereta api adalah menunjukkan tiket, KTP, dan surat keterangan sehat. Jadi ada 3 ya. Kalau salah satu tidak terpenuhi, nggak boleh, karena kalimatnya dan. Berarti 3-3-nya harus terpenuhi. Oke, sekarang si Amanda ini ya telah membeli tiket kereta api, berarti syaratnya terpenuhi yang tiketnya, dan merasa dirinya sehat. Ya,
Merasa dirinya sehat. Kalau merasa kan nggak ada bukti surat keterangan sehat ya teman-teman ya. Nah, yang kesimpulannya Amanda dapat melakukan perjalanannya dengan menggunakan kereta api. Ini kesimpulannya. Sekarang kita cek ya. Syarat, ya ini saya tuliskan syaratnya. Ada 3. Yang pertama, menunjukkan tiketnya. Yang kedua, menunjukkan KTP. Yang ketiga, menunjukkan surat keterangan sehat ya. Ada surat keterangan sehat. Nah, si Amanda telah membeli tiket, punya tiket ya. Kemudian keterangannya KTP, ini kita nggak tahu keterangannya apa. Apakah dia bawa atau tidak ya. Oke, sekarang yang terakhir. Dan merasa dirinya sehat ya, merasa sehat. Kalau merasa sehat kan kita nggak tahu dia punya keterangan sehat atau tidak. Nah, teman-teman hati-hati dengan ini ya. Amanda kan cuma bawa tiket ya. KTP sama merasa sehat tidak ada keterangannya. Nggak ada keterangannya dia bawa atau tidak. Jadi, teman-teman, bisa jadi dia bawa KTP, bisa jadi dia tidak bawa KTP karena nggak ada keterangannya. Oke, nah merasa sehat. Nah di sini kan nggak ada keterangannya bahwa si Amanda tidak membawa surat keterangan sehat. Dia hanya menyatakan bahwa merasa dirinya sehat. Berarti bisa jadi dia punya surat keterangan sehat, ya, punya surat keterangan sehat. Bisa jadi dia tidak punya surat keterangan sehat. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kita nggak tahu apakah dia membawa KTP atau tidak. Yang kedua, dia merasa badannya enak, sehat, tapi kita nggak tahu bahwa dia punya surat keterangan sehat atau tidak. Nah, Amanda dapat melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Bisa jadi betul, bisa jadi salah. Ya, kalau Amanda membawa tiket, ya, ternyata dia membawa KTP dan dia punya surat keterangan sehat, berarti bisa jadi naik. Ya, bisa jadi melanjutkan perjalanan. Tetapi kalau si Amanda ini, saya kasih warna yang lain ya, saya kasih warna ungu. Dia punya tiket, ternyata dia tidak bawa KTP dan tidak punya, berarti dia tidak boleh melanjutkan perjalanan. Nah, teman-teman ya, kesimpulannya Amanda dapat melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api. Simpulannya mungkin benar, itu bisa jadi betul. Yang A salah, yang C salah ya, jelas salah. Yang D, simpulan tersebut tidak relevan. Nah, ini masih relevan. Yang E sekarang bisa jadi betul. Ya. Simpulan tidak dapat dinilai karena informasinya tidak cukup. Nah, teman-teman ya, antara B sama E, teman-teman. Nah, sekarang gini, saya jelaskan ya, teman-teman ya. Saya jelaskan. Kedudukannya, teman-teman harus paham. Tidak dapat disimpulkan, bisa dijawab, ya. Tidak dapat disimpulkan, informasi kan tidak cukup ya. Bisa dijawab kalau keterangan mungkin benar atau mungkin salah, tidak ada. Saya ulangi ya, teman-teman ya. Ini PU, betul PU ya. Tidak relevan, itu artinya tidak ada kaitannya dengan permasalahan ini. Misalnya simpulannya Amanda hari ini berangkat les, nah itu berarti tidak relevan dengan premis di atasnya, ya itu maksudnya tidak relevan. Oke, nah sekarang teman-teman pilih antara B sama E. Kesimpulannya adalah Amanda melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api, ya. Bisa jadi betul, bisa jadi salah teman-teman ya. Jadi bisa mungkin benar, mungkin salah karena dia sudah beli tiket kereta api. Berarti informasinya sudah ada bahwa dia membeli tiket kereta api. Nah, teman-teman ya, hati-hati jawabannya antara B sama E. Kalau misalnya ini tidak ada, maka jawabannya adalah E, tidak dapat disimpulkan. Ya. Kak, bisa pakai rumus nggak? Bisa sebenarnya, bisa pakai rumus ya, rumus modus tollens. Tapi kalau jawaban mungkin benar itu ada, ini lebih jawaban mungkin benar
atau salah, itu kedudukannya lebih tinggi daripada tidak dapat disimpulkan. Nah, jadi jawaban yang betul adalah yang B, teman-teman ya. Yang E betul, tapi masih lebih kuat yang B. Nah, bisa jadi simpulannya benar. Amanda melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Hati-hati ya teman-teman ya. Jadi antara mungkin benar atau salah itu kedudukannya lebih tinggi daripada tidak dapat disimpulkan. Nah, hati-hati ya teman-teman ya. Jadi yang nomor 9 jawabannya adalah yang B. Ya, ini penalaran umum betul. Kalau misalnya informasinya tidak cukup, ya, itu ketika keterangan ini tidak ada. Nah, ketika keterangan ini tidak ada, ya, Amanda misalnya tidak ada keterangan membeli tiket kereta api. Nah, itu informasinya tidak cukup, ya. Iya, kalimatnya dan betul, ya. Kak, tapi kan kalimatnya dan. Nah, tapi si Tar ya, si Amanda ini kan tidak ada keterangan bahwa dia tidak bawa KTP dan surat keterangan sehat. Kan nggak ada keterangannya ya. Ini saya highlight ya. Amanda keterangannya hanya membeli tiket dan merasa dirinya sehat. Ya, dan merasa dirinya sehat. Tapi kita nggak tahu ya dia membawa surat keterangan sehat atau tidak, atau membawa KTP atau tidak ada di situ. Nah, bisa jadi dia membawa KTP, ya. Bisa jadi dia tidak membawa KTP. Nah, yang merasa sehat bisa jadi dia punya, bisa jadi tidak, ya. Maka dari itu si Amanda itu bisa jadi membawa tiket, membawa KTP dan punya keterangan sehat. Bisa jadi juga Amanda membeli tiket, tidak bawa KTP dan tidak punya keterangan sehat. Nah, jadi simpulan mungkin benar, mungkin salah, gitu ya. Oke, nomor 9 yang B ya, harus hati-hati dalam jawab ini. Informasinya sudah cukup, teman-teman. Nanti malam kurang tahu ya, rekan saya mungkin yang live nanti malam. Oke, kita lanjut ya. Nomor 10. Oke, nomor 10, 1 menit mulai dari sekarang. Live sampai jam berapa, Kak? Nanti sampai 20 soal ya. Mungkin sampai jam setengah 4 atau jam 4 ya. Santai saja. Oke, silakan nomor 10. Ya, sudah ketemu, boleh dijawab. Sebentar ya, saya tak ngambil charger ya. Oke, ada yang sudah ketemu? Yang C, antara E sama C ya. Oke, kita bahas ya. Antara E sama C. Oke, jika sebuah komputer tidak layak digunakan ya untuk bekerja, maka proses bootingnya lama, sering mengalami not responding, kemudian muncul blue screen secara tiba-tiba. Nah, ini bisa pakai rumus teman-teman ya, saya bantu pakai rumus. Oke, saya tuliskan ya rumus-rumusnya ya bagi teman-teman yang baru ikut. Jadi modus itu ada 3. Modus ponens, jika P maka Q, P kesimpulannya Q. Ini kalau modus ponens. Kemudian kalau tollens, jika P maka Q, jika tidak Q, maka kesimpulannya ingkaran P. Oke, silogisme. Jika P maka Q, jika Q maka R ya, maka kesimpulannya P maka R.
Misalnya ini adalah P, ya. Sebuah komputer tidak layak pakai digunakan untuk bekerja itu misalkan saya lambangkan P. Maka, nah ini key-nya. Proses bootingnya lama, not responding, dan blue screen. Ini key. Oke, kita lanjutkan kalimat berikutnya. Hal-hal tersebut membuat komputer tidak dapat dijual kembali ya teman-teman ya. Nah ini, hal-hal tersebut membuat komputer tidak dapat dijual kembali. Oke, kita lanjutkan. Sekarang saya kasih warna kuning. Jika sebuah komputer hanya sekali mengalami not responding, berarti kan tidak selalu ya, tidak sering ya. Kemudian proses bootingnya sebentar, dan tidak pernah muncul blue screen, nah ini berarti ingkarannya dari key. Ini adalah ingkarannya dari key. Oke teman-teman ya. Nah ini adalah ingkarannya dari key. Oke, key sama ingkaran key jadinya ingkaran P. Ini kesimpulannya. Ya, berarti komputer tersebut layak pakai, ya. Yang sudah pasti betul itu komputernya layak pakai. Nah, layak digunakan untuk bekerja. Ya ini salah, ini salah, ini salah, ya. Nah, sekarang kaitannya dengan dapat dijual kembali. Ya, kaitannya dengan ini. Hati-hati kaitannya dengan ini. Nah, teman-teman, perhatikan. Jika sebuah komputer tidak layak digunakan, ya, maka proses bootingnya ini, dan seterusnya. Hal tersebut membuat komputer tidak dapat dijual kembali. Ya, tidak dapat dijual kembali. Oke, tapi kalau misalnya ini adalah tidak ingkarannya P, kalau P itu tidak layak digunakan, kalau ingkarannya P berarti layak digunakan. Nah, kalau layak digunakan, apakah dapat dijual kembali atau tidak? Tidak ada keterangannya. Ya, keterangannya hanya menyatakan bahwa kalau tidak layak pakai, tidak laku dijual. Tapi kalau layak pakai, nggak ada keterangannya. Bukan kesimpulan langsung ya, kesimpulan langsungnya adalah yang C. E bisa jadi betul, bisa jadi salah. Ya. Tapi yang paling tepat adalah layak digunakan untuk kerja, karena kesimpulan langsung dari premis-premis tersebut. Oke ya. Nah, masalah layak digunakan bisa dijual kembali atau tidak ada keterangannya. Kita nggak tahu. Ya. Iya, itu hanya kalimat tambahan ya, yang komputer tidak dapat dijual. Harusnya kalau ada R ya, jika komputer not responding, maka komputer tidak dapat laku dijual. Nah, itu baru dilanjutkan. Ya, baru dilanjutkan. Jadi itu hanya keterangan tambahan ya teman-teman ya. Tidak semuanya dalam soal itu langsung dimasukkan ke rumus, tidak semuanya. Ya, R-nya kalau ada kalimat berikutnya teman-teman. Misalnya, jika not responding dan lain-lain, maka tidak dapat dijual. Nah, baru nanti premis yang ketiganya, ternyata laptopnya laku dijual, itu baru bisa digunakan ya. Oke, kita lanjut soal yang nomor 11. Nah, nomor 11. Oke, ini lebih gampang nih nomor 11 nih. 1 menit mulai dari sekarang. Sampai 20, tenang saja ya, tenang saja. Ini baru 1 jam ya. Oke, silakan nomor 11. Teman-teman, bagi teman-teman yang ketinggalan, ya, tenang saja. Nanti video recordingnya akan saya upload di YouTube ya. Jadi kami baru bikin YouTube bulan April kemarin ya. Nah, minta tolong dibantu ya teman-teman ya, dibantu YouTube kami ya, di subscribe. Nanti penjelasan ulangnya saya upload ulang di YouTube ini. Itu channelnya ya. Jadi live ini nanti saya upload ulang di YouTube. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Misalnya ketinggalan nomor 9, nomor 1, bisa dilihat ulang. Ada yang C, ada yang E. Antara C sama E ya, hati-hati banyak yang tergocek nanti soal nomor 11 ini. Oke ya.
Nanti banyak yang tergocek soal nomor 11. Perhatikan ya. Saya kasih highlight ya, kasih warna bagian yang penting. Jadi semua orang suku F itu berkulit putih, berambut lurus, dan berbadan kurus. Kalau salah satu tidak terpenuhi, berarti sudah pasti dia bukan F. Sekarang yang bangsa G. Bangsa G berkulit merah, ya, rambutnya lurus. Kalau salah satu tidak terpenuhi, berarti bukan bangsa G atau suku G. Nah, kalimat ini sedikit sekali suku H yang berambut lurus. Kalimat sedikit sekali itu tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian besar suku H, ya. Sekarang kita fokus ke suku H. Ini yang penting karena banyak yang tergocek di sini. Suku H sedikit sekali yang berambut lurus, berarti kan masih ada sebagian kecil yang rambutnya lurus, ya. Sebagian besar rambutnya tidak lurus, bisa jadi keriting. Nah, berarti ada orang H itu yang rambutnya lurus walaupun sebagian kecil. Itu ya. Tapi yang F itu sudah pasti ya, semuanya berambut lurus. Yang G juga semuanya berambut lurus. Nah, hati-hati teman-teman. Soekardi dilahirkan berambut lurus. Ya. Yang sudah pasti Soekardi itu bukan F, bukan G ya. Sudah pasti bukan F, bukan G. Nah, kalau yang H bisa jadi Soekardi itu termasuk bagian yang kecil. Ya, bisa jadi dia dari suku H. Ya, karena di suku H itu ada sebagian kecil yang rambutnya lurus. Bisa jadi dia bukan suku H. Nah, yang sudah pasti ya ini Soekardi bukan F dan G, maka jawaban yang betul adalah yang C. Karena yang E bisa jadi Soekardi itu suku H, masuk ke bagian yang kecil ini. Hati-hati ya, jadi jawaban yang betul adalah yang C. Jangan tergocek dengan kalimat sedikit ya, sedikit itu masih ada. Ya, masih ada suku H yang rambutnya lurus. Nah, Soekardi bisa jadi salah satunya. Oke ya, tapi kalau kalimatnya Soekardi pasti suku H itu salah. Ya, ada grup telenya nggak ada, adanya grup WA ya teman-teman ya. Nih, kalau mau gabung grup WA caranya gampang ya, gratis gabung grup WA-nya, sudah ada 350-an orang. Follow TikTok kami, kita saling simbiosis mutualisme ya. Saya bagi materi-materi gratis ya, saya bagi ilmu gratis, teman-teman cukup follow TikTok, subscribe YouTube, nanti video recordnya saya upload ulang di YouTube. Kemudian info-info terbaru teman-teman bisa lihat di Instagram, di screenshot, dikirimkan ke WA kami. Nah, nanti tak kirimi link untuk bergabung dengan grup WA secara gratis. Ya. Ini subtes penalaran umum. Ya, jangan lupa di follow 3 itu, di screenshot, kirimkan ke WA kami. Setelah selesai live, ya nanti saya kirimi link untuk bergabung. Oke, kita lanjut soal yang nomor 12. Nomor 12, bentar ya. Oke. Nomor 12, 1 menit dari sekarang. Yang sudah ketemu boleh dijawab ya. Nggak usah malu-malu ya. Tenang saja. Oke, ada yang C. Ini gampang, saya yakin teman-teman bisa semua ya. Saya yakin teman-teman bisa. Jadi soal UTBK itu tidak semuanya susah. Ya, tidak semuanya susah. Ada yang gampang. Tapi kalau gampang itu skornya rendah ya. Penilaiannya kan IRT. Semakin gampang soalnya, semakin banyak yang bisa mengerjakan, skornya makin rendah. Semakin susah soalnya, semakin sedikit yang betul jawabannya, semakin tinggi skornya. Oke ya, hampir semuanya menjawab yang C. Oke, karena semuanya C, saya yakin jawabannya betul yang C ya. Oke, kita bahas. Harga A lebih mahal daripada B. Oke ya. Harga B lebih mahal daripada C. Clear? Dan D adalah yang termahal, berarti D di sebelah sini paling mahal. Ya sudah, pasti harga D lebih mahal daripada yang A.
Betul ya? Jawabannya adalah yang C. Mantap, betul semua ya. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh dari penalaran induktif dan deduktif. Jadi untuk informasi saja ya, penalaran umum itu ada 3 tipe soal. Yang pertama adalah penalaran deduktif, ya yang tadi ya, yang mana yang tepat, mana yang paling tepat, mana yang mendukung. Kemudian induktif, ya menyimpulkan ya teman-teman ya, masing-masing 10 soal. Nah soal-soal ini itu soal-soal yang berkaitan dengan kalimat bacaan. Nah yang terakhir adalah penalaran kuantitatif. Penalaran kuantitatif sama pengetahuan kuantitatif itu beda ya. Kalau penalaran kuantitatif itu masuknya di penalaran umum, ya. Jadi penalaran kuantitatif sama pengetahuan kuantitatif itu beda. Nah, ini 10 soal. Yang ada hitung-hitungannya itu yang ini. Ini ada hitung-hitungannya. Yang cuma bacaan yang ini. Oke ya, teman-teman ya. Biasanya yang kuantitatif ini nanti ada grafik garis, ada tabel, ada batang ya. Kemudian ada soal ceritanya, kurang lebih seperti itu. Ada deretnya dalam bentuk cerita kalau tahun kemarin. Oke, kita langsung ya. Ya, ini nanti ada. Nah, ini contoh dari penalaran kuantitatif ya. Langsung saya jawab ya. Nih, hitung-hitungan. Melihat grafik. Silakan, ini waktunya saya kasih 2 menit. Ya, sudah ketemu, boleh dijawab soal yang nomor 13. Jadi grafiknya grafik garis, kemudian diagram batang, lingkaran ya, tabel itu teman-teman harus menguasai. Kak, jam berapa live-nya? Tadi live-nya jam setengah 2. Bukan ding, jam 2 kurang sedikit ya live-nya. Ini belum ada 1 jam. Ya, sudah ketemu, boleh dijawab ya, saya tak ngambil minum sebentar. Oke, 30 detik lagi. Ada yang E. Saya itu dulu ya, yang B, B, E. Antara B sama E ya. Oke, ada yang B, 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 B. Pesan ya, bukan pecan ya. Pesan, tipe, sorry, sorry. Pesan masuk. Oke ya, ada yang D juga. Nggak tahu ya, kalau nanti malam nggak tahu ya. Kalau saya nggak live, mungkin rekan saya yang live nanti malam. Oke, sekarang kita bahas. Tak perbesar dulu ini gambarnya, biar kalian kelihatan ya. Oke ya, sudah nih, sudah jelas gambarnya. Yang nomor 13, banyak pesan voicemail masuk yang tak terhapus. Nah, ada dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Oke, sekarang kita langsung cek saja di pernyataan yang pertama. Persentase kenaikan banyaknya pesan masuk pada hari Senin sampai Selasa kurang dari 60%. Nah, Senin ke Selasa itu naik berapa? Naik 5 pesan. Ya, naik 5 pesan. Ini subtes penalaran umum. Nah, sekarang kita cek untuk mencari persentase. Ini buat hitung-hitungan tak taruh bawah ya.
Berarti caranya adalah naiknya 5, mula-mula 10, dikali 100%. Itu cara mencari persentase ya. Naiknya 5, mula-mula 10. Oke, 5 bagi 10, 2 ya. 100 bagi 2, ketemulah 50%. Persentase kenaikan pesan masuk kurang dari 60%. Nah, betul. Pernyataan 1 betul. Ya, pernyataan 1 betul. Pernyataan yang kedua. Pada hari Senin dan Kamis, banyaknya pesan yang masuk lebih dari 10. Ya, Senin dan Kamis banyaknya pesan yang teleponin lebih dari 10. Nah, lihat ya teman-teman ya. Senin kan 10. Ya, Senin kan 10. Yang Kamis itu 5. Berarti kan tidak lebih dari 10 ya. Senin tidak lebih dari 10. Kamis tidak lebih dari 10 juga. Berarti pernyataan 2 salah. Senin itu sama dengan 10. Ya. Sedangkan Kamis karena 5 berarti kurang dari 10. Nah, salah. Ya. Nah, teman-teman diingat-ingat trik ini ya. Jadi pernyataan 3 sama 4 nggak usah kita buktikan. Kalau 1 betul, 2 salah, otomatis pernyataan 3 pasti betul, pernyataan 4 pasti salah. Nah, hafalannya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau 1 betul, 2 salah, 3 pasti betul, 4 salah. Nah, kalau 1 salah, 2 betul, 3 pasti salah, 4 pasti betul. Jadi yang perlu diuji pernyataan 1 sama 2 saja, biar tidak memakan waktu. Oke teman-teman ya, kita cek ya tapi ya, apakah soal ini betul atau tidak. Kita cek ya. Kenaikan relatif terbesar banyaknya pesan masuk pada hari Rabu sampai Kamis. Nah, Rabu sampai Kamis. Ini salah ya teman-teman ya. Ternyata pernyataan 3 salah. Ini kayaknya saya tipe. Kayaknya saya tipe nulis soalnya, nggak apa-apa ya, kita bahas ya. Sorry, ini kayaknya saya tipe menulis soalnya. Nah, Rabu sampai Kamis itu penurunannya itu besar. Ya, bukan kenaikan ya. Salah berarti pernyataan 3. Pernyataan 3 berarti salah. Kayaknya saya salah ngetik, harusnya pernyataan 4 di nomor 3. Saya ganti dulu ya teman-teman ya. Bentar, saya ganti dulu biar sesuai dengan jawabannya. Nah, bentar kok malah itu yang keluar. Oke, sudah ya teman-teman ya. Nah, tak pindah saja, biar ada jawabannya ya. Tak pindah saja. Nah, oke, berarti ini pernyataan 2 salah ya. Nah, sekarang ini pernyataan 4 saya ganti, 4 salah. Kita cek pernyataan yang ketiga. Jika pesan masuk pada hari Sabtu, ya, naik 10%, naik 10% dari hari sebelumnya, maka pesan masuk pada hari Sabtu adalah 11. Nah, kita cek ya. Hari Jumat adalah 10. Sedangkan hari Sabtunya naik 10%. 10%-nya dari 10 itu 1 ya teman-teman ya. 10% dari 10 itu 1. Nah, berarti hari Sabtu totalnya adalah Jumatnya 10 naik 1, 11. Oke, pernyataan 3 betul, pernyataan 4 salah. Oke ya, jadi jawaban yang betul adalah yang B1 dan 3 ya. Sorry ya teman-teman ya. Ini tidak ada yang salah adalah saya ya, dalam memasukkan opsi jawabannya. Oke ya, semuanya betul ya.
Oke, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kak, ada rekornya nggak? Ada. Nanti di upload ulang di YouTube ya teman-teman ya. Nanti teman-teman lihat saja di YouTube ini. Nah, nanti setelah selesai live, saya download videonya, tak upload ulang ya. Oke ya. Oke ya. Sorry ya, ini tidak ada yang salah. Yang salah adalah saya. Soal nomor 13 ya. Mohon maaf ya, namanya juga manusia, bukan Nabi Boy. Oke. Biar tidak panik ya teman-teman ya. Biar tidak panik, kita kasih video motivasi dulu ya. Ini kayaknya mulai capek teman-teman ya. Kita kasih video motivasi. Oke ya. Biar tidak panik. Sudah ya teman-teman ya, sudah. Jangan kelamaan ya, jangan kelamaan. Oke ya. Plus skor. Sorry ya teman-teman ya. Biar tidak panik kita joget dulu. Bagaimana cara masuk grup belajarnya? Gampang ya. Follow TikTok, follow Instagram, subscribe Instagram, kemudian follow IG, di screenshot kirimkan ke WA kami. 085 877 765 099. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya, nomor 14. Semoga saya tidak typo lagi ya teman-teman ya. Saya cek dulu ya. Teman-teman sambil mengerjakan saya cek dulu. Oke, saya kasih waktu 2 menit. Kalau soalnya tidak kami share ya, nanti di-upload di YouTube, tenang saja. Oke, ada yang B, 1 dan 3. Ada yang B juga ya. Hati-hati dengan ini ya, jumlah penjualan. Oke, ada yang A, ada yang C. A. Hati-hati ya teman-teman ya, jumlah penjualan sama penjualan itu beda. Kalau jumlah penjualan itu di total ya. Kalau cuma penjualan, contohnya yang pernyataan 4 itu nggak perlu di total ya. Oke, masih 5 detik lagi. Paling mendominasi yang A ya, paling banyak jawabannya yang A. Oke, kita bahas soal yang nomor 14. Nah, jumlah penjualan mobil H ya di dealer Q dan R. Nah, ini ya mobil H ya. Kita jumlah teman-teman. Yang H berarti totalnya adalah 70 tambah 60 130.
lebih besar daripada mobil M. Mobil M itu yang biru, 60 tambah 36, 96. Nah, betul ya, lebih besar. Pernyataan satu betul. Oke, sekarang pernyataan yang kedua. Jumlah penjualan kedua mobil di dealer R. Kedua mobil ya teman-teman ya, berarti yang ini tambah ini. Yang R adalah 96. Sama S, 50 tambah 40 adalah 90. Betul, lebih besar. Satu betul, dua betul. Yang tiga, rasio penjualan mobil M dan H di Q. Nah, ini ya teman-teman ya. M sama H. Kita bandingkan. M dibanding H. 70 banding 60. Kalau disederhanakan berarti 7 banding 6 ya. Kalau dibuat pecahan 7 per 6. Lebih besar daripada dealer P. Nah, P, teman-teman ya. M dibanding H di dealer P. Kalau ini dealer Q, yang ini dealer P. 50 banding 40. 5 banding 4 ya, kalau disederhanakan, atau 5 per 4. Nah, kita ketahui bahwa 7 per 6 itu lebih besar daripada 5 per 4. Cara gampang mengetahuinya itu dikali silang ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Kita lanjutkan. Yang nomor 4. Penjualan mobil H di semua dealer lebih besar daripada mobil M. Kita lihat ya. Mobil H ini lebih besar. Ini betul, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Tapi yang ini salah. Ya. Bukan jumlahnya ya, cuma penjualannya. Maka di dealer S itu yang H lebih kecil daripada yang M. Berarti pernyataan 4 salah. Nah, ya berarti pernyataan yang betul adalah 1, 2, 3. Yang jumlah sama penjualan itu beda ya. Kalau jumlah itu di total semua. Harus paham maksudnya. Betul ya. Hati-hati dengan penalaran umum. Sampai jam berapa? Mungkin sampai jam setengah 4-an ya. Oke ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut soal yang nomor 15. Nah, ini soal deret. Gampang teman-teman ya. Kalau di soal aslinya, itu dalam bentuk cerita. Kalau yang ini dalam bentuk angka langsung ya. Ini saya modifikasi biar nggak terlalu kelamaan ya. Oke, nomor 15, 1 menit dari sekarang. Kemarin di PU keluar 2 nomor deret. Ada yang sudah ketemu yang A. Mantap, yang A. A. A ya. Oke, yang lainnya? Hampir semuanya menjawab yang A. Oke ya, 10 detik saja. Baik, kita bahas. Nah, teman-teman, kalau ketemu soal deret seperti ini, teman-teman harus menentukan dulu pasangannya. Apakah loncatannya urut pasangannya, atau pasangannya loncat 1, atau pasangannya loncat 2. Nah, itu perbanyak latihan ya. Kebetulan soal ini, pasangannya adalah loncat 2. Nah, ini dengan ini, dengan ini, dengan ini. Ya, 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 5 ditambah 2, 5 ditambah 2 ketemunya 7. Berarti yang D sama E jelas salah. Nah, sekarang yang angka 2 pasangannya 2, 4, 6, titik-titik. 2 ke 4 ditambah 2, 4 ke 6 ditambah 2, 6 ditambah 2 ketemulah 8. Nah, sudah jelas jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. 9 sama 10 ini salah. Misalnya ada 3 titik, ya berarti kita lanjutkan. 9 pasangannya dengan 9 berarti ini nanti pasangannya dengan ini. Dikali 1, dikali 1, dikali 1. Nah ya, tapi yang dipinginkan cuma 2 saja, yaitu 7 dan 8. Gampang ya?
Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 16. Nomor 16. Nah, sebentar ya. Oke, silakan nomor 16. 1 menit, 2 menit saja dari sekarang. Yang sudah ketemu boleh dijawab. Yang D, curah hujan. Oke, ada yang sudah ketemu nih. Ada yang B. Antara B sama D ya. D. Oke ya, 1 menit saja. Ini karena soalnya sudah pada menjawab. Oke ya, teman-teman. Nah, kalau yang ini jelas salah ya, ini meningkat. Jadi yang jenis sama jumlah sama apa ya? Jenis bibit ya, sama pupuknya salah. Ya, karena meningkat. Nah, pilihannya antara hama sama curah hujan. Kalau yang curah hujan menurun 1/4 ya. Nah, 1/4 kita ubah ke dalam bentuk persen. Cara gampangnya adalah langsung dikali 100%. Jadi cara gampang mengubah pecahan ke dalam bentuk persen dikali 100%. Coret-coret, ketemulah 25%. Berarti curah hujan menurun sebesar 25% ya, 1/4 sama seperti 25%. Sedangkan yang hama cuma 10%. Nah, berarti yang paling besar kontribusinya adalah yang curah hujan. Nah, jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman ya. Yang C sama yang E salah. Jadi 1/4 sama seperti 25%. Oke, mantap ya. Sudah betul semua. Kita lanjut soal yang nomor 17. Bismillah 800 plus ya. Amin, amin. Kalau bisa 1000 lebih ya. Setelah selesai ikut live saya, langsung 1000 lebih nilainya. Oke, kita lanjut soal yang nomor 7. Nah, ini menarik kesimpulan dari data tabel. Silakan ya, nomor 17. Satu menit dari sekarang. Ini yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan ya. Jadi ngambil satu-satu. Pakaian itu bisa jadi kaos, bisa jadi celana ya. Kayak ada yang C. C. Hati-hati ya, soal nomor 17 ini nanti banyak yang tergocek. C. Oh, waktunya belum saya mulai ya, nggak apa. Saya buat 30 detik. Ya 20 detik saja ya. Sudah kepotong tadi. Oke ya. Ada yang C, ada yang E. Oke, silakan yang lainnya. Selain C sama E, C paling banyak adalah yang C. Oke, teman-teman kita bahas ya. Kita bahas soal nomor 17. Nah, hati-hati teman-teman. Ini banyak yang tergocek soal seperti ini. Ya. Pokoknya semakin banyak jumlahnya, maka nanti semakin mungkin peristiwa tersebut terjadi ya. Nah, kita cek. Dito mengambil 2 buah kaos. Sebelah kiri, kaosnya 9, ya kan? Kalau 2 buah kaos kan mau polos mau bergambar kan masuk ke dalam kaos ya.
Yang kanan juga 9. 8. Nah, ini ya. Oke, sekarang yang B. Dito mengambil 2 buah celana. Yang kiri ada 6, yang kanan ada 7. Nah, ini jelas salah. Karena lebih besar yang A. C. Dito mengambil 2 kaos bergambar. Kaos bergambar cuma 6. Ya, ini lebih spesifik, malah lebih kecil ya. Yang kanan cuma 5. Jelas salah. Dito mengambil 2 buah pakaian polos. Pakaian polos itu berarti kaos polos sama celana polos. Yang kiri 3 tambah 2, 5. Yang kanan 3 tambah 3, 6. Ini kalah. Dito mengambil 2 pakaian bergambar. Nah, pakaian bergambar itu berarti ini sama ini. Ya. Nah, yang kiri adalah 10, yang kanan adalah 9. Nah, berarti yang A kalah. Oke, jelas. Yang paling mungkin terjadi adalah yang paling besar jumlahnya, yang E, teman-teman ya. Nah, hati-hati ya. Jangan tergocek ya. Pokoknya semakin rinci ciri-cirinya, maka peluangnya semakin kecil ya. Masih kurang paham, Kak? Kurang pahamnya di mana? Kalau kaos bergambar itu kan ada 2 ya, pakaian bergambar. Pakaian itu berarti celana sama kaos. Kita total, yang kiri ada 10 totalnya, yang kanan ada 9 totalnya, begitu. Maaf Kak, kenapa B salah? B lebih kecil. Ini loh. Yang kiri 6, yang kanan cuma 7. Ya, semakin banyak jumlahnya, semakin mungkin terjadi. Nah, sedangkan yang E, yang kiri totalnya 10, yang kanan totalnya 9. Ya, ini jelas salah, lebih kecil. Ya, dilihat jumlahnya teman-teman ya. Ini loh, 2 buah celana. Ya, 2 buah celana. Celananya kan ini 2 tambah 4, 6. Yang kiri 3 tambah 7, 7. Jelas salah. Kenapa A salah? A itu lebih kecil. 9 sama 10 besar mana? Besar yang 10 ya. 8 sama 9 besar mana? Besar 9. Ya sudah, jelas salah yang A. Ya, yang paling banyak ya. Kalau paling banyak jumlahnya, peluangnya makin besar. Kan gitu ya teman-teman ya. Kayak gini lah. Misalnya dalam satu wadah itu ada hijaunya ada 6. Jumlahnya ada 6, merahnya ada 2. Nah, kalau diambil 1, ya, peluang paling besar terjadi ya yang diambil adalah yang warna hijau. Karena hijaunya ada 6, merahnya cuma ada 2. Jadi semakin banyak jumlahnya, semakin mungkin terjadi. Ya, ini jumlahnya 10, ini jumlahnya 9, berarti lebih mungkin yang 10. Ini jumlahnya 9, ini jumlahnya 8, lebih mungkin yang 9. Contohnya ini kelereng ya. Saya demonstrasikan dengan kelereng. Di dalam kelereng ada warna hijau 6, yang merah 2. Kalau saya ngambil 1 secara acak, yang paling mungkin terjadi yang saya ambil adalah warna hijau. Begitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan nggak? Ya, biar tidak pusing teman-teman ya. Kita kasih sedikit refreshing teman-teman. Ya, ini kayaknya pada mabuk semua ya. Udah ya. Kayaknya pada mabuk semua dengan soal nomor 17 ya. Oke, kita lanjut ya, biar tidak mabuk kalian ya. Nomor 18. Oke, silakan nomor 18, 1 menit dari sekarang. Oke, silakan ya, 1 menit. Nomor 18. Nah, tadi pada mabuk semua ya, soal nomor 17 ya, kan gampang ya. Ini kalian pada mabuk kecubung ya. Soal gampang jadi susah. Nomor 17 ini kan gampang ya. Oke, nomor 18. Nanti ada waktunya SS ya. Oke, ada yang B. Ayo ya, jangan mabuk lagi ya soal nomor 18 ya.
Nomor 18. Oke, ada yang D, ada yang D. Ada yang B. Sampai nomor 20. Ya, sampai nomor 20. Nanti video recordnya, jadi teman-teman yang ketinggalan bisa lihat di YouTube ya. Nanti saya upload ulang langsung hari ini langsung ya. Oke, kita jawab ya antara B sama D. Jadi gini, range penurunannya ya adalah berkisar 0,6 ton sampai dengan 0,9 ton penurunannya ya. Bisa 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Tahun ini hasil pertaniannya adalah 328 ton. Kalau ini penurunan per tahun ya. Nah, sekarang yang pertanyaannya adalah hasil panen pertanian 3 tahun yang akan datang. Maka kita cari dulu penurunan dalam 3 tahun, range-nya ya. Rank atau kisaran penurunan selama 3 tahun. Nah, kalau 1 tahun itu kurang lebih 0,6 sampai 0,9. Kalau 3 tahun berarti masing-masing kita kali 3. Ya. 0,6 kali 3 1,8 sampai 0,9 kali 3 2,7. Nah, ini yang kita pakai. Gitu ya teman-teman ya. Hasil pertanian 3 tahun yang akan datang. Nah, kan ini ya teman-teman ya, perkiraannya adalah tahun ini adalah 328. Maka penurunannya yang pertama dikurangi range yang paling bawah. 1,8 ya, berarti jadinya 32 berapa? 32 berapa nih? 326,2 ya. Ini saya kurangi batas minimalnya. Sekarang saya kurangi batas maksimalnya. 328 dikurangi 2,7. Nah, ketemulah 325,3. Ya. 325,3. Nah, berarti tahun ini ya, tahun ini kurang lebih atau 3 tahun yang akan datang ya, sorry ya, 3 tahun yang akan datang, berarti kira-kira kisarannya adalah 325,3 sampai 326,2. Nah, sekarang kita simpulkan teman-teman ya. Kita simpulkan. Jika ya, nah sekarang paling penting di bagian ini. Jika saya pakai batas minimal, berarti nanti Q-nya adalah 325,3 sedangkan P-nya adalah 326. Nah, kalau saya pakai batas minimalnya, P lebih besar daripada Q. Ya. Sekarang saya pakai batas maksimalnya. Kalau Q-nya adalah 326,2, P-nya adalah 326, bisa jadi P kurang dari Q. Karena Q-nya adalah 36,2. Nah, karena ada dua jawaban yang beda, maka informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan hubungan P dan Q. Jawabannya adalah yang D. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada dua jawaban yang beda, itu jawabannya adalah yang D. Informasinya tidak cukup. Tapi kalau seandainya sama-sama P lebih besar daripada Q, nah maka nanti jawabannya adalah yang A. Tapi karena jawabannya beda, ya sudah informasinya tidak cukup. Ya. Yang betul yang mana? Apakah yang lebih besar atau kurang dari? Kan bingung ya. Begitu. Oke, teman-teman ya. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Oke, kita musik dulu. Oke, sudah. OTW Oxford, OTW ITB, amin. Nggak boleh tengahnya ya, nggak boleh ya. Nggak boleh tengah-tengahnya. Kan kita nggak tahu nilai pastinya lagi. Begitu. Oke, kita lanjut soal yang nomor 19.
Bentar, ada pemberitahuan dari TikTok ya. Amin, amin, amin ya, amin ya. Amin. Oke, kita lanjut soal nomor 19. Nah, nomor 19 ini kemarin keluar di UTBK asli ya, di nomor 27 kayaknya, tentang perbandingan ya. Oke, nomor 19 dikerjakan 1 menit dari sekarang. Nomor 19. Yang sudah ketemu boleh dijawab ya. Jadi kemarin ada soal PU seperti ini ya, tentang perbandingan. Ada yang A, 20 gram. Ada yang C, oh sorry, C ganti C ya. Dia nggak baca ini 5 kali makan. C, 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 C. Oke, hampir semuanya menjawab yang C ya. Ini pinter-pinter ya, yang ikut live saya pinter-pinter ya. Ini bisa langsung luar negeri semua teman-teman ya. Bisa langsung ikut TO, ikut apa kampus luar negeri ya, langsung daftar luar negeri saja. Ini pinter-pinter ya. IQ-nya di atas rata-rata semua. Oke, kita bahas soal nomor 19. Xiaomi menjalani program diet. Porsi dan komposisinya diatur sebagai berikut ya. Protein dibanding karbohidrat adalah 6:2 ya. Kalau saya sederhanakan, maka protein dibanding karbohidrat adalah 3:1. Ya, 3:1. Oke. Untuk 3 kali makan itu 180 gram. Ya. Itu apa? Yang proteinnya ya, teman-teman ya. Ini proteinnya. Nah, sekarang kita cari kalau 5 kali makan. Berapa gram? Nah, ini pakai senilai berbalik nilai ya, teman-teman bisa nggak? Tak ajari ya kalau belum bisa ya. Oke, saya ajari. Kalau makannya sedikit, jumlah makannya sedikit, maka kebutuhan proteinnya juga sedikit. Tapi kalau makannya banyak, maka ini juga makin banyak. Nah, ini ciri-ciri dari senilai. Maka nanti dikali silang ya. 3 kali X, kemudian sama dengan 5 kali 180. 180 dibagi 3 itu 60, maka X-nya ketemu 300. Nah, ini kebutuhan protein untuk 5 kali makan, yaitu 300 gram. Nah, yang ditanya adalah karbohidratnya. Kita cari karbohidratnya pakai rumus perbandingan. Maka karbohidratnya untuk 5 kali makan, skalanya adalah 1, yang diketahui adalah protein, skalanya adalah 3, dikali 5 kali makan 300 gram. 300 bagi 3 ketemulah 100 gram. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang C, teman-teman. Begitu ya. Teman-teman pelajari ya perbandingan senilai sama berbalik nilai. Oke, ada pertanyaan nggak soal nomor 19? Ini saya ambilkan dari soal asli ya teman-teman ya. Tapi ada modifikasinya. Kalau soal asli itu 3. Ada 4 bahan ya. Kalau ini saya ambilkan cuma 2 saja. Ya, kalau soal aslinya ada 4 bahan. Ini saya ambil cuma 2 saja. Oke, kita lanjut ya. Soal berikutnya yang nomor 20. Nah, ini soal terakhir ya teman-teman ya. Nomor 20. Jadi silakan teman-teman dikerjakan. Saya kasih waktu 3 menit. Saya tak sambil promosi yang terakhir ya, teman-teman mengerjakan soal nomor 20. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang merasa belum siap untuk ikut UTBK 2025, ya, kami memberikan solusi ya. Solusinya adalah ada paket les. Nah, paket lesnya ada 2. Ada privat. Ini bagi yang penyakitnya bandel ya.
Nanti tak kasih dosis tinggi ya. Atau kemampuannya menengah ke bawah ya, yang dasarnya kurang bagus. Nah, ini langsung dikasih spesialis ya, dosis tinggi. Ini one on one langsung dengan tentornya. Jadi satu tentor satu murid. Ya. Ini bisa apa saja? Bisa request materi. Kak, saya lemahnya di sini, bisa. Bisa request jadwalnya, kapanpun bisa langsung mulai. Ya. Nah, lesnya adalah via Zoom. Ya, nanti dapat file soal, nanti bisa dikerjakan ulang, ya dikirim softfile-nya. Kemudian ada video recording pembelajarannya, jadi teman-teman bisa memutar ulang. Kalau sudah ikut minimal 10 kali, itu ada TO gratis. Ya. Nah, biayanya kalau yang privat itu memang agak sedikit mahal ya. Cukup 100.000 per pertemuan. Ya, bayarnya setelah selesai les. Lesnya berapa menit? 90 sampai 100 menit ya, menyesuaikan kondisinya. Nah, paket yang kedua adalah paket yang lebih murah, paket kelas. Ini maksimal berisi 30 orang ya. Maksimal 30 orang. Sama, dapatnya sama semua fasilitasnya. Tapi yang tidak bisa adalah request materi dan request jadwal. Sudah ada jadwalnya. Ya. Nah, biayanya kalau yang paket kelas itu 350.000 per bulan. Jumlah pertemuannya dari Januari sampai Maret itu 10 kali satu bulan. Ya. Kalau bulan April itu intensif karena tanggal 23 sudah ujian. Itu setiap hari lesnya. Ya. Nah, untuk mendaftarnya silakan teman-teman bisa menghubungi WA ini. Yang kami bahas adalah full soal asli UTBK 2024 dan prediksi. Nah, atau teman-teman ada paket yang lebih murah lagi, yaitu beli bukunya. Insya Allah nanti Januari kami akan rilis buku perdana kami yang berisi kumpulan soal asli ya teman-teman ya dari 2024 dan prediksi untuk 2025. Ini kami buka PO ya karena yang kami cetak nanti 100 buku dulu, cepet-cepetan ya teman-teman ya. Nah, untuk PO-nya teman-teman bisa menghubungi WA ini ya. Kayak gitu ya. Ini sudah kami kumpulkan. Kumpulan soal aslinya ya sudah kami masukkan ke tim editing. Nanti tinggal nunggu cetak, insya Allah bulan Januari sudah bisa rilis ya. Nih, jadi kami langsung ambil soal dari soal asli teman-teman. Ini kalau tidak percaya, ini saya ambilkan langsung dari soal asli. Ya ini ya teman-teman ya. Jadi kalau bimbel lain saya nggak tahu ya, mereka benar-benar soal asli atau tidak ya. Kalau kami full lengkap ya. Dari 7 subtes lengkap semua ada. Oke. Kita langsung bahas soal yang nomor 20. Soal terakhir ya teman-teman ya. Nomor 20. Jadi jangan tertipu dengan iklan ya teman-teman ya. Kalau mereka tidak melihatkan bukti asli kalau itu soal asli. Ya. Baik, kita bahas soal nomor 20. Budi suka mengoleksi mobil-mobilan. Ya. Rata-rata harga mobilnya, jadi harga dari mobil, satu mobilnya adalah Rp50.000. Nah, ya. Uang saku Budi, nah uang sakunya adalah 5.000 per hari. Kalau 2 bulan itu kan 30 hari ya, kalau dihitung-hitungan matematika ya. Satu bulannya kan 30 hari, kalau 2 bulan berarti 60 hari. Hitung-hitungnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita cari totalnya seandainya uang sakunya ditabung semua. Ya, nggak digunakan untuk jajan. 5.000 dikali 60. Nah, ketemulah 300.000. 300.000 kalau misalnya ditabung semua. Nah, Budi pengen membeli 10 mobil-mobilan. Berarti kalau 10 mobil, ini total uang Budi ya, maka 50.000 dikali 10, ketemulah 500.000. Oke, sekarang kita cross check teman-teman, ya. Kita cross check. Kalau dia
uang sakunya ditabung semua tanpa jajan itu baru menyampai Rp300.000. Padahal kalau 10 mobil itu Rp500.000. Ya. Kalau 300.000 dengan uang sakunya, ya dengan uang sakunya si Budi dibagi 50.000 satu mobilnya, itu baru dapat 6 mobil. Nah, 4 mobilnya dari mana? Nggak mungkin dia beli dari uang sakunya. Kalau dia pengen dapat 10 mobil, maka kejadian yang mungkin 4 mobil adalah diberi orang lain. Nah, itu kejadian yang paling mungkin. Ya. Oke. Mobil-mobilan koleksi Budi sebagian adalah pemberian orang lain. Betul. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B, teman-teman. Begitu. Ya kan, karena uangnya kalau tanpa jajan pun masih 300.000, itu baru 6 mobil. Nah, sisanya dari mana? Ya yang paling mungkin dikasih. Kalau dikasih kan gratis ya. Begitu. Oke, teman-teman ya. Nanti video record ini akan saya upload di YouTube. Ya, jadi teman-teman yang ketinggalan nanti bisa memutar ulang ya, teman-teman ya. Kalau dibeli mobil bekas, nah itu nggak ada keterangannya di sini ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, nanti teman-teman yang mau PO buku, mau les bisa menghubungi WA ini, ya. Bisa menghubungi WA itu. Atau kalau yang mau melihat video ulangnya, teman-teman nggak usah screenshot, nanti di YouTube saya upload ulang. Langsung saya upload setelah ini ya. Atau teman-teman yang mau gabung grup WA secara gratis, ya, teman-teman follow TikTok, subscribe YouTube, kemudian follow Instagram, di screenshot kirimkan ke WA saya. Itu ada grup WA gratis ya, khusus pembahasan UTBK 2025, grup belajar ya. Oke, kalau sudah saya akhiri, selamat sore. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semoga teman-teman tembus nilainya 1000 plus plus setelah ikut les kami, apalagi ikut les saya ya. Ya, amin. Saya doakan ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah di screenshot ya, biar teman-teman nonton YouTube saya ya. Nah, biar penonton saya makin banyak. Nanti screenshotnya di YouTube saya saja. Kita saling simbiosis mutualisme gitu ya. Oke, kalau sudah saya akhiri. Bye-bye teman-teman.